Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Milenial yang hari ini lagi semangat-semangatnya karena ini adalah hari pertama di bulan Ramadan tahun ini, iya nggak Ustadz? Iya. Dan tentunya Robusta ada dong untuk nemenin Sobat Milenial semua untuk sampai di waktu berbuka nanti. Tentunya ada saya Sinta Gistiani dan Ustadz kesayangan kita bersama, Ustadz Robi. Kita akan membahas tentang, karena ini puasa hari pertama, kita akan membahas tentang makna puasa ya Ustadz ya. Nah jadi buat Sobat Milenial yang ingin mempertebal imannya dan keyakinannya dan biar nggak berasa lagi lapar, haus, dahaga segala macam, tetap di Robusta, jangan kemana-mana. Oke, jadi ini kita udah masuk di bulan suci Ramadan yang penuh dengan kegalauan Ustadz ya. Karena kita ditemenin sama COVID-19 nih puasanya. Tapi mudah-mudahan Sobat Milenial di rumah semuanya itu tetap tenang dan tetap khusyuk juga beribadah di bulan suci ya nggak Ustadz? Jadi Ustadz puasa dong ya? Alhamdulillah. Ya iyalah, masa iya enggak? Nah Ustadz, gimana sih pembagian puasa nih? Ada yang mungkin beralasan banyak nih soal puasa nggak puasanya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kira-kira ada yang berubah sih kalau ada pandemi kayak gini, ada nggak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang pertama dari bulan suci Ramadan. Kita berada di tempat ini dan semoga Ramadan kali ini memiliki kekhususan yang sangat besar dengan kita ditimpa dengan wabah, dan ini menunjukkan bahwasannya kita kaum muslimin sementara diuji, dan berarti menunjukkan bahwasannya kita kaum muslimin juga keimanannya sudah mulai tebal ya. Kenapa? Karena kalau kemarin-kemarin kita berpuasa mungkin terlalu senang ya. Kita bisa sholat di masjid, kita bisa melaksanakan ibadah dengan gembira, tapi kali ini kita berpuasa dengan penuh kesabaran dan ketebalan hati. Dan pada saat itulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang sangat besar. Nah, kalau kita berbicara tentang puasa, yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang besar bulan Ramadan ini. Bulan yang sangat mulia. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyebutkan bahwasanya bulan suci Ramadan itu dengan ayyaman ma'dudat, hari yang bisa dihitung. Jadi jumlah kita kalau tahun ini insyaallah kita diberikan hanya 30 hari ya. Alhamdulillah 30 hari. Ya, kemarin-kemarin 29. Jadi 30 hari, dan beruntunglah kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan itu bulan yang menterbiah kita, bulan yang mendidik kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatisy syayatin." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan suci Ramadan, futtihat abwabul jannah, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatisy syayatin, dan akan dibelenggu-belenggu syaitan. Syaitan yang dibelenggu di sini adalah syaitan para panglimanya. Ya, jadi para panglima syaitan itu ditutup semuanya, dibelenggu semua supaya kita fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat baik-baik, Ramadan kali ini Allah membuktikan apakah kita benar-benar beriman kepada Allah atau dusta keimanan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia itu mengira ya mereka itu beriman kepada Allah namun mereka tidak diuji? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sambungan ayatnya, "Wa laqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'manallahu alladzina shadaqu wa la ya'manal kadzibin." Sungguh kami menguji orang-orang yang sebelum kalian agar kalian itu jujur dalam keimanan kalian dan orang-orang yang dusta dalam keimanan kalian. Jadi kalau kita bisa bersabar melewati
wabah ini ya sampai dengan selesai. Insya Allah siapa sih yang tidak sedih ketika melihat kita keluar dari rumah, melihat masjid itu pada sunyi. Semua orang sedih. Tidak ada orang yang di muka bumi ini kalau dia orang yang beriman kepada Allah, apalagi bulan suci Ramadan. Tidak ada orang yang tidak sedih ketika melihat masjid itu dalam keadaan suci, ada dalam keadaan dalam keadaan bersih, sunyi ya. Tapi itulah yang harus kita terima dengan lapang dada, karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menguji kita, apakah kita benar-benar bisa melewati ujian itu dengan sempurna ataupun tidak. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan. Bagaimanakah pembagian orang-orang yang berpuasa? Yang pertama, orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, ya. Dia menahan lapar dan dahaga saja. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ji' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa, tidaklah dia berpuasa itu hanya menahan lapar dan dahaga. Kerjanya hanya berpuasa, bersahur, kemudian tidur, terus dari pagi sampai sore. Nanti sore dia bangun. Ya, itu namanya puasa orang yang berpuasa yang pertama, tipe yang pertama. Ya, dia hanya menahan lapar dan dahaga. Yang dia tahu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Yang kedua, orang yang menahan berpuasa, dia berpuasa dalam artian naik sedikit. Di samping dia berpuasa, ya, hanya menahan lapar dan dahaga, namun dia tidak sholat. Ya, dia tidak sholat. Nah, orang ini orang yang sangat merugi sekali juga. Karena apa? Di samping sisi lain dia memetik pahala karena dia berpuasa, di sisi lain dia menuai dosa. Kenapa? Kalau dibandingkan antara dia meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa, maka lebih tinggi dosanya itu meninggalkan sholat. Ya, lebih tinggi dosanya meninggalkan sholat. Jadi kalau orang yang derajat yang kedua, dia melaksanakan puasa kemudian dia meninggalkan sholat, maka ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang di samping dia beribadah puasa, juga dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin membaca Al-Qur'anul Karim, dia rajin mendengarkan majelis taklim termasuk robusta juga, ya. Dia rajin mengambil ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Nah, dia rajin juga memberikan kebaikan, ya. Dia tidak bakhil. Yang awalnya mungkin 11 bulan kemarin dia bakhil. Orang datang kepadanya, dia tutup akan di pintu. Ya, orang bawa proposal, dia tutup akan di pintu. Tetapi pada saat itu, karena dia tahu itu adalah bulan Ramadan, dia orang yang sangat dermawan sekali, memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, pada saat itulah orang yang ketiga inilah orang yang sangat mulia. Maka beruntunglah kalau orang kita berjumpa dengan bulan Ramadan kali ini, kita pergunakan bulan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, karena belum ada jaminan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun akan datang. Ya, karena bulan Ramadan senantiasa ada, tetapi kita belum tentu akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Amin ya. Jadi memang nggak sembarang sih Ustadz ya, karena ternyata ada pembagian tipe-tipe orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah Ustadz, kalau misalnya ada nih ya, aku punya kenalan nih Ustadz, dia tuh dari malam habis taraweh sampai subuh itu nggak bakalan tidur karena dia takut nggak kebangun sahur. Jadi dia nggak tidur, melek aja terus abis sudah sholat subuh tidur terus sampai waktunya buka. Ini hukumnya gimana Ustadz? Kalau misalnya dikasih tahu, dia bilangnya tidur juga ibadah kalau bulan puasa, gimana Ustaz? Begini ya, bulan Ramadan itu bulan untuk, dari namanya saja sudah terlihat. Ramadan itu berasal dari kata Ramadha yarmudu, artinya bulan pelebur, dileburkan dosa-dosa kita. Jadi kalau misalnya kita masuk bulan suci Ramadan, berarti kesempatan kita untuk dileburkan dosa kita. Pertanyaannya, apakah kita mau dileburkan dosa atau tidak? Kalau kita mau, tentunya kita harus siap dengan konsekuensi ketika kita mau dileburkan dosa kita. Ya, misalnya yang pertama, pada malam hari kita melaksanakan sholat taraweh. Konsekuensinya demikian. Ya,
Kalau kita ingin dileburkan dosa kita, kita cari di mana masjid yang sholatnya panjang. Ya. Sholat tarawih yang panjang, kita cari. Karena ketika seorang berdiri lama melaksanakan sholat tarawih, ya, melaksanakan sholat tarawih itu akan berguguran dosa-dosanya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berdiri pada bulan suci Ramadan melaksanakan sholat malam, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Bayangkan kalau kita berdiri, orang sekarang kadang di beberapa masjid, ya, biasanya kalau imamnya terlalu panjang, dia kasih kode dengan batuk-batuk. Ya, itu tandanya imamnya segera ruku, ya. Tapi kalau dia berdiri lama karena kalah bermain domino, karena tidak dapat batu 7, atau karena kalah bermain remi, dia rela. Apapun konsekuensinya dia berdiri lama untuk karena kalah bermain remi ataupun bermain domino, dia rela. Tetapi ketika dia berdiri lama untuk melaksanakan sholat tarawih, yang itu menggugurkan dosa, dia tidak bisa terima. Ada apa dengan hatimu? Ya, ada apa dengan hatimu? Jangan sampai ada corona juga di hatimu. Karena apa? Karena tidak bisa menerima kebaikan dianggap keburukan. Ini kan musibah. Ya, orang melaksanakan sholat itu kan kebaikan. Ya, kenapa kita tidak bisa menerima? Ya, tapi kalau kita berdiri lama kalah karena bermain remi, kita bisa terima. Oh iya, sudah supasra jo kita karena kita kalah. Ya. Ini kan sudah terbalik ini dunia. Harusnya pada saat itulah kita dibutuhkan kepada kita hal yang sangat baik. Dengan kita melaksanakan sholat malam, dengan semakin panjang kita, maka semakin berguguranlah dosa kita. Nah, pertanyaan, kita masuk kepada pertanyaan. Bagaimana seseorang yang dia pada malam hari dia tidak tidur, mulai start pagi habis subuh dia tidur sampai sore. Nah, ini pertanyaannya, apakah dia pada malam hari itu dia beribadah atau tidak? Jangan sampai dia beribadah pada malam hari. Itu biasanya kan di beberapa tempat, insya Allah di Gorontalo tidak ada. Insya Allah di beberapa tempat, kalau di beberapa tempat, so kantara itu bulan Ramadan, so ada panggung-panggung, ya, so kantara. Oh, so mau dekat sembol Ramadan itu karena so ada panggung. Oh, so mau dekat Ramadan, ya. Dan panggung itu bukan dijadikan sebagai apa, hanya tempat bermain domino, ya. Waliyadzubillah. Sehingga pada saat sahur, ya, mereka bermain dari abis tarawih sampai subuh, sampai sahur. Setelah itu mereka bubar pergi ke rumah makan sahur, setelah sholat subuh kemudian mereka start lagi tidur, ya. Ini hal yang sangat naudzubillahi min dzalik kalau itu terjadi kepada kaum muslimin. Harusnya pada saat seperti itulah pada malam hari dia harus banyak membaca Al-Quran, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang dimana orang-orang terdahulu tidak bisa lagi berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan sebaliknya kalau orang yang misalnya dari pagi sampai sore dia tidur, ya, berarti dia tidak sholat 2 waktu. Sholat zuhur sama asar, ya. Dia tidak sholat kalau begitu. Nah, kalau orang seperti ini tidak sholat, berarti dia menuai dosa juga meninggalkan 2 kewajiban, ya. Meninggalkan sholat zuhur dan meninggalkan sholat asar, ya. Itu dosa yang sangat besar, waliyadzubillah. Maka oleh sebab itu, ya, berapa banyak kalau orang yang melaksanakan puasa, harusnya ketika dia melaksanakan puasa, dia juga memperhatikan sholatnya, ya. Jangan hanya saja puasanya, dia rela berpuasa, ya, tetapi dia juga meninggalkan sholat, waliyadzubillah. Harusnya dua-dua dijalankan, ya. Karena syariat setelah syahadat itu adalah melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat, kemudian dia melaksanakan puasa, ya. Seperti itulah. Harusnya kita melihat mana yang terpenting. Bayangkan saja, sholat ini diperintahkan, ya, diterima oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu di langit yang ke-7 pada saat Isra dan Mi'raj. Sementara puasa itu hanya di dunia, ya. Sehingga sholat itu memiliki derajat yang sangat tinggi dibanding ibadah puasa, dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Maka oleh sebab itu pada saat kita melaksanakan puasa, jangan sampai kita membiasakan kebiasaan yang buruk seperti ini. Kalaupun kita melaksanakan, kalau orang terdahulu itu, lihat, mereka itu dikit tidurnya, ya, sedikit tidurnya orang terdahulu. Tapi kalau orang sekarang sedikit-sedikit tidur, ya, beda, ya. Jadi kalau orang terdahulu itu sedikit tidurnya, kalau orang sekarang sedikit-sedikit tidur. Allahu a'lam bishawab. Tapi soal tidur ini juga bagian dari ibadah, gimana tuh Ustaz? Nah, kalau dia tidur bagian ibadah itu kalau dia tidur dari maksiat,
tidur dari maksiat. Tapi kalau ini tidur tidur justru pada saat ibadah dia tidur, berarti dia menyia-nyiakan beberapa ibadah. Bagaimana mungkin tidur dianggap ibadah kemudian dia meninggalkan kewajiban? Ya, itu bukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidur ya itu hanya melepaskan saja kelelahan, tetapi bukan tidur dari pagi sampai sore dia tidur, masya Allah, dengan alasan saya ini puasa. Emangnya cuma ente yang puasa, yang lain tidak puasa? Ya, semua orang pasti puasa, tetapi kita harus memanage diri kita, ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang dia hanya mencari dunianya, ya. Dia tidak memperhatikan juga akhiratnya. Ya, ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana orang yang seperti ini? Ya, kata Nabi kita yang mulia SAW, maka orang yang seperti ini adalah orang yang sangat merugi. Kenapa? Hanya dia mencari dunianya, melupakan akhiratnya. Bahkan kata Allah dalam Al-Quranul Karim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan di dunia itu kecuali apa? Mata, perhiasan, al-gurur. Gurur itu jadi bahasa keren sekarang, GR. Gurur. Orang GR itu kenapa dia katakan GR? Karena dia tertipu, gurur. Ya, tertipu, dia tertipu. Harinya dia GR, basar kepala. Jadi harusnya kalau dia dia menjadikan puasa dia yang sempurna, menginginkan puasanya yang sempurna, maka tentunya dia harus berpuasa dengan semaksimal mungkin, dengan dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pagi, atau ia mulai start pagi, ba'da subuh, terus sampai dengan malam hari. Apalagi malam hari, ya. Malam hari itu adalah malam kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada waktu-waktu sahur, ya, jam-jam 2:30 biasanya kalau ibu-ibu masih bangun sahur itu dengan memasak sahur, ya. Bapak-bapak baca Quran, pergunakan baca Quran. Ya. Nanti sudah jam 4 baru kemudian kita atau melaksanakan sahur. Atau bantu ibu istri-istrinya juga boleh lah. Iya, sedikit-sedikit ya bantu-bantulah. Tapi kalau tidak dibutuhkan bantuan, ya kita fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Sobat Milenial, masih banyak lagi nih yang bakal kita tanya sama Ustadz terkait puasa, gimana caranya supaya bisa lebih bermakna lagi di tahun ini, apalagi di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Jangan kemana-mana, tetap di Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Dan kita masih di Robusta, ngobrol bareng Ustadz, Sobat Milenial. Kita masih ngomongin tentang bagaimana supaya puasa kita ini bisa lebih bermakna. Nah Ustadz, tadi mau saya tanya ini terkait taraweh. Nah ini taraweh, tadi malam kayaknya ada pro dan kontra gitu ya, harus melaksanakan taraweh di masjid atau di rumah atau sekeluarga bikin taraweh bersama. Menurut Ustadz gimana bagusnya di tengah wabah ini? Iya, yang pertama, kalau kita bicara taraweh itu hukumnya sunnah. Sunnah ya? Itu dulu, ya. Taraweh itu hukumnya sunnah. Sunnah, bukan wajib. Bahkan Nabi itu kalau kita melihat sejarah, Nabi itu hanya 3 kali sholat di masjid, sholat taraweh. Oh iya. Iya, dikhawatirkan jangan sampai taraweh itu menjadi wajib. Karena masih ada wahyu itu turun, sehingga Nabi cuma 3 kali sholat di masjid, sisanya sholat di rumah. Karena dikhawatirkan hal itu menjadi wajib. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana hukumnya sholat di rumah, HP saya sekarang dari kemarin saya OTW dari Bualemo sampai sekarang itu berbunyi-bunyi terus gara-gara ini wabah, ya, bertanya, Ustadz bagaimana hukumnya Ustadz tentang taraweh ini, ya. Saya bilang yang penting tidak merental imam. Rental imam gimana sih Ustaz? Maksudnya ambil imam yang di rumah, jangan ambil imam dari rumah orang. Saking ini ya, imam yang di rumah suratnya masih kurang banyak, jadi harus rental dulu. Kalau yang berkeluarga itu tidak apa ya, masalah ini kalau masih jomblo baru kemudian berental imam. Iya benar ya, ternyata Ustaz tujuannya ke sana. Ya ampun. Iya, jadi gimana Ustaz hukumnya? Iya, jadi yang kedua kita harus perhatikan bersama pada saat kita melaksanakan sholat itu ada hukum-hukum. Hal yang wajib bisa berubah hukumnya itu dengan suatu masalah tertentu, ya. Contoh ada wabah seperti ini, ya. Ada wabah seperti ini, sekalipun Jumat itu hukumnya wajib, sekalipun sholat 5 waktu itu hukumnya wajib di masjid, ya.
Tetapi kalau pada saat hal-hal tertentu seperti ini, maka yang awalnya wajib itu bisa berubah menjadi tidak wajib di tempat itu. Dia tetap wajib tapi harus pindah di tempat lain. Contoh, wajib di masjid, ya. Tetapi ketika ada wabah, wajibnya di rumah, begitu. Jadi harus seperti itu. Orang kadang bertanya sama saya, Ustadz, baru bagaimana Ustadz? Jangan melarang orang datang ke masjid. Ini bukan masalah melarang orang datang ke masjid. Ini masalahnya adalah melarang orang agar tidak binasa. Itu masalahnya. Ini bukan masalah. Ini sekarang orang sering bertanya sama saya, Ustadz ini sudah pemahaman apa? Orang yang mau datang ke masjid mau dilarang-larang. Bukan masalah dilarang ini masalahnya. Tetapi melarang orang jangan sampai binasa. Berapa banyak kalau di masjid itu kan ada perkumpulan. Alasan mereka, Ustadz, bagaimana Ustadz kalau safnya saja direnggang-renggangkan, karena safnya jadi social distancing juga. Physical distancing juga itu safnya. Terus gimana? Itulah makanya Nabi itu memberikan solusi-solusi yang tepat. Sholat saja di rumah. Di rumah saja sudah aman, ya. Jangan kita menganggap seakan-akan kita cinta dengan masjid. Loh, kemarin masjid ada buka, ente di mana? Nanti sudah Ramadan, nanti sudah ada wabah, baru ente mengatakan saya cinta masjid. Biar sekalian ikut ngapalin surat-surat baru kali Ustadz ya. Jadi imam-imamnya ya mumpung ada kesempatan langsung hafalin dulu surat-suratnya, ya kan? Jadi seperti itulah. Jangan juga yang jadi masalah ini kadang sebagian orang, insya Allah di Gorontalo tidak ada. Sebagian orang kadang kelihatan Islamnya nanti beberapa tempat. Nanti pada saat dia lahir, oh dia ini Islam. Nanti pada saat dia sudah mau remaja, dari anak-anak ke remaja sudah mau dihitan, oh dia ini Islam. Nanti dia sudah mau nikah lagi, oh baru itu dia ini Islam. Harusnya Islam itu terlihat pada saat dia bulan suci Ramadan seperti ini. Oh dia ini Islam, dia bisa jadi imam. Setiap hari ya, bukan bulan suci aja gitu. Tapi setiap bulan ya, setiap bulan. Maka kalau kita sholat tarawih seperti ini, harusnya kita memperhatikan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya. Ya biasa saja, kita harus bisa menerima. Ini namanya kita harus bisa menerima kenyataan. Ya sekalipun memang berat. Ya namanya musibah itu hal yang berat untuk kita terima, tapi mau tidak mau harus kita telan, mau tidak mau kita harus terima, harus lewatin, harus lewati, mau tidak mau kita harus sabar. Itulah hal yang harus kita bisa terima dengan lapang dada. Nah, jadi kalau orang melaksanakan pro kontra, saya lihat juga di beberapa tempat masih ada sholat tarawih di masjid. Ya beruntung saja kalau tidak menyebar wabah di situ. Mudah-mudahan jangan nambah-nambah deh. Jangan nambah-nambah urusan lah. Gitu. Jangan sampai bagaimana wabah ini akan berhenti? Kita sendiri membuka jalan wabah itu menyebar. Ya, jadi kalau kita ingin wabah ini selesai, jangan kita berikan jalan wabah itu menyebar. Caranya apa? Kita sholat di rumah masing-masing. Itu lebih aman supaya kita tidak menjadi sebab wabah itu lebih menyebar kemana-mana. Jadi kalau kita melaksanakan sholat tarawih, alangkah lebih bagusnya kita sholat tarawih di rumah saja. Kita bisa terima saja. Kita harus terima dengan lapang dada segala sesuatu. Saya pun sebagai ustadz merasa sedih ketika melihat masjid itu sudah tidak ada, bahkan ditutup. Ya, tidak ada lagi biasanya ramai-ramai dengan kita melaksanakan sholat tarawih. Tapi sekarang merasa sedih, ya, dengan sudah sunyinya kota ini, sudah sunyinya semua daerah. Karena sudah tidak ada lagi hanya azan yang berkumandang, setelah itu sudah tidak ada lagi apa-apa di masjid tersebut. Waliyadzubillah. Maka oleh sebab itu kita harus banyak mengintrospeksi diri. Bisa jadi wabah datang kepada kita ini adalah sebab kedurhakaan kita kepada Allah. Jangan sampai ini sebab juga Allah murka kepada kita. Maka kita perbanyak untuk beristighfar, apalagi pada bulan suci Ramadan ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah di kalangan di tengah-tengah kita ini. Amin. Amin. Oke, Ustadz, tadi itu Ustadz udah nyampein bagaimana hukum buat orang yang puasa tapi tidur terus. Nah, sekarang gimana hukum buat seseorang yang puasa tapi nggak sholat? Tadi Ustadz udah sempat nyentil sedikit. Nah, hukumnya Ustadz gimana? Kalau hukumnya dia tetap dapat pahala dari sisi puasanya, tetapi dia dapat dosa dari sisi meninggalkan sholatnya. Jadi seperti itu. Ya, jadi dia sebenarnya lebih banyak dosanya berarti? Lebih banyak dosanya. Karena yang wajib ya? Karena derajatnya lebih tinggi sholatnya dibanding puasa. Dua-dua kewajiban, tetapi derajat yang lebih tinggi itu adalah sholat. Jadi
itu bukan draw, tetapi 3-1 atau 3-2. Pokoknya bukan draw ya. Jadi bukan draw. Kalau draw itu dia balance kan. Jadi ini bukan draw, dia kalah. Jadi bukan impas. Jadi jangan pikir ini sama ini pahalanya jadi impas. Sama. Akhirnya biasa kan jadi lelucon, mau masuk surga terdaga bakos. Iya, ada ya lucu kayak gitu. Nah, itu 2 hukum lagi. Nah, 1 hukum lagi buat seseorang yang puasa tapi menjadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk kayak beristirahat gitu loh Ustaz dari maksiat. Iya, kalau seperti itu Fudail bin Iyad mengatakan dalam sebuah perkataannya, at-taubatu duna ikla'in taubatu kadzabin. Bertaubat tanpa penyesalan itu taubatnya orang pendusta. Jadi kadang ada bulan Ramadan, Masya Allah, ya, dia rajin beribadah. Setelah bulan Ramadan sudah selesai, balik lagi ke habitatnya, ya, balik lagi ke spesiesnya, ya, waliyadzubillah. Kalau dia orang yang pecandu minuman keras, dia balik lagi ke minuman keras. Dia pecandu dengan narkoba, dia balik lagi ke narkoba. Waliyadzubillah. Harusnya bulan Ramadan itu bulan yang mendidik dia menjadi orang yang bertakwa, sehingga pada saat dia berakhir bulan Ramadan, hanya bulan Ramadan yang berlalu, ya. Tetapi ibadahnya, puasanya, sholatnya jalan terus, ya. Jadi hanya bulan Ramadan yang berlalu, hanya bulan Ramadan seperti orang yang melaksanakan sholat, ya, melaksanakan pendidikan, ya. Hanya SD-nya yang berlalu, tetapi belajarnya tetap, ya. Jangan SD-nya berlalu, belajarnya berhenti. Itu orang yang orang yang rugi. Begitu juga orang yang berlalu bulan suci Ramadan, hanya bulan Ramadan yang berlalu, ya, tetapi ibadahnya, puasanya, sedekahnya, semuanya itu tetap berjalan terus sebagaimana biasa. Jadi kalau misalnya orang yang melaksanakan puasa namun dia tidak melaksanakan sholat, berarti dia adalah orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, nah Ustadz, ini kan biasa kalau di bulan Ramadan ini digunakan orang-orang tuh untuk bisa diampuni dosanya gitu kan, sampai di Idul Fitri nanti tuh kayak ada yang saya udah menang, sudah menjadi pribadi yang baru lagi, ya kan, yang pokoknya kayak bayi baru lahir tuh katanya. Nah, ini gimana nih Ustadz caranya? Katanya kan kalau sembarangan bertobat pendusta nih. Nah, gimana sih cara untuk kita bisa diampuni dosanya di bulan ini? Yang pertama, kita ingin mencari pengampunan dari Allah. Yang pertama, kita rajin melaksanakan sholat malam, ya, yaitu sholat tarawih. Ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan salat malam dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Yang kedua, seorang ingin mendapatkan keutamaan, mendapatkan pengampunan dari Allah, yaitu dengan dia melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan, ya. Puasa dengan berpuasa dengan sebenar-benarnya, bukan hanya menahan lapar dan dahaganya saja, tetapi dia berpuasa benar-benar di samping dia menahan lapar dan dahaga, dia juga menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Bahkan dia menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka orang seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya yang telah lalu. Taib, itulah yang terakhir adalah orang-orang yang ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dia juga memberikan memperbanyak melaksanakan sholat sunnah, karena dengan sholat sunnah itulah akan mengampuni, menutupi kewajiban-kewajiban yang dia telah tinggalkan. Dan yang terakhir adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak memiliki dosa.
ya seperti orang yang tidak memiliki dosa. Jadi pada saat dia sudah bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, maka orang seperti ini adalah orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, nah Ustadz pernah dengar nggak kalau di bulan Ramadan itu ada pembagian kayak 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, Ustadz pernah dengar nggak? Saya pernah dengar seperti itu. Oh iya, itu menurut Ustadz gimana tuh? Emang bener ada atau cuman kabar-kabar aja? Ini sekalian kita mau closing statement nih Sobat Milenial, gimana? Ustadz? Sebagian para ulama membagi puasa itu dengan 3 likur. Jadi 10 pertama itu rahmat, 10 kedua itu magfirah, pengampunan dari dosa. 10 yang ketiga itu adalah itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Itu benar ya? Iya, sebagian para ulama, saya katakan sebagian. Jadi sebagian lagi mengatakan tidak ada 10 likur itu. Semuanya tercakup pada 30 hari itu. Jadi di satu hari itu ada rahmat, ada pengampunan, dan juga ada pembebasan dari api neraka. Di 30 hari itu ya? Jadi kalau misalnya sebagian para ulama yang menolak itu, mereka mengatakan, oh kalau begitu saya hanya puasa 10 hari terakhir saja. Ya, karena itu inti, bebas dari api neraka. Jangan sampai ya. Iya, karena nalarnya juga jalan kan. Jadi kalau kita mencari keridhaan dari Allah, ya kita berpuasa dengan sempurna, jelas kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Bahkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, inna fi kulli lailatin wutaqa'u minan nar, sesungguhnya pada setiap malam pada bulan suci Ramadan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada pembebasan dari api neraka. Bukan hanya 10 malam terakhir, tetapi kata Nabi apa? Inna fi kulli lailatin, pada setiap malam, pada setiap malam akan ada pembebasan dari api neraka. Maka kalau kita ingin benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan 3 kategori ini. Jadi rahmat, magfirah, kemudian pembebasan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini sebagai closing statement nih Ustadz, kira-kira apa yang pengen Ustadz sampaikan kepada sobat milenial untuk puasa 30 hari 30 hari ke depan ya. Gimana Ustadz? Pertama, begini. Kita berpuasa pada pandemik seperti ini, wabah seperti ini, harus kita memang mempertebal hati kita, juga meningkatkan keimanan kita, meningkatkan juga kesabaran kita, karena berat memang ketika ada wabah seperti ini, semuanya pada kering, ya. Jadi pada kering seperti ini kita harus terima dengan lapang dada, jangan sampai kita justru semakin merosot dan semakin juga kita lupa dengan Allah. Ini sebenarnya teguran kepada kita yang beriman kepada Allah. Teguran ini baru teguran yang pertama. Dalam artian masih ringan, ya. Pandemik seperti ini kita masih bisa berjalan, ya. Tetapi berjalannya juga sudah mulai di karantina, ya. Sekalipun PSBB kita ditolak, tapi karantina kita tetap sudah mulai dijalankan. Itu pada saat itulah kita harus bisa menerima dengan lapang dada segala hal tersebut, karena hal inilah yang harus kita terima, ya, di tengah wabah seperti ini. Yang kedua yang harus kita perhatikan pada saat kita melaksanakan ibadah, ya, pada bulan suci Ramadan, ya, kita harus maksimal melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan seperti ini, ya, karena bulan suci Ramadan seperti ini harusnya kita memperbanyak juga meminta kepada Allah. Insyaallah di antara kita mungkin ada orang-orang yang diijabahi doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang diijabahi doanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita dan juga bisa mengangkat wabah ini di tengah-tengah kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ingat baik-baik, ya, setelah berakhir bulan suci Ramadan, ingat baik-baik hanya Ramadan yang berlalu. Jangan sampai ibadah juga berlalu, ya. Jangan sampai Ramadan hanya menjadi istilah orang sembolot tabiyah, musim ibadah, ya. Jangan sampai demikian. Cuman dijadikan sebagai musim ibadah. Oh, sudah bulan Ramadan. Oh, masjid sudah ramai. Oh, sudah rajin orang beribadah. Oh, sudah rajin orang pakai sarung. Oh, sudah rajin orang pakai kopiah. Tetapi kalau di luar dari bulan suci Ramadan, kita malah justru jauh dari nilai-nilai agama, waliyadzubillah. Padahal bulan Ramadan hanyalah bulan pelebur dosa kita, dan
pembuktian apakah kita benar bertakwa itu akan dibuktikan pada 11 bulan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu dia Sobat Milenial pesan dan mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya tentang bagaimana untuk menjalani dan melewati bulan suci Ramadan tahun ini. Jadi kita semua sudah berbagi sharing di Robusta pada hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di Robusta di hari Jumat ya Ustadz ya? Iya. Iya, dan tetap pastinya kita bakalan ngomongin banyak hal tentang Islam ya. Pokoknya banyak deh yang bakalan kita dapetin dari Robusta ngobrol bareng Ustadz. Untuk Robusta di hari ini kita sudahin sampai di sini aja dulu. Semoga puasa kalian semua di rumah lancar dan ibadahnya nggak cuma tidur doang ya, tapi lengkap semuanya. Jangan sampai. Plus juga dengan sholatnya juga. Iya, sholat juga jangan lupa karena tiba-tiba yang para laki-laki udah bisa tiba-tiba harus jadi imam ya. Jadi harus hafalin lagi surat-surat pendeknya pokoknya. Yang jomblo segera cari imam. Iya, yang jomblo. Aduh, sabar-sabar ya. Masalahnya begini sekarang, orang biasanya nyanyinya lagu Aisyah, tetapi tidak mau nikah bulan Syawal. Ya, Kan? kalau habis Ramadan kan Syawal. Kalau dia benar-benar cinta sama Aisyah, buktikan Aisyah itu nikah pada bulan Syawal. Siapa yang nyanyi-nyanyi lagu Aisyah coba? Ya udah, terima kasih buat Sobat Milenial semua di rumah, semoga bermanfaat dan puasanya lancar. تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة